Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Azra Nur Aziza dengan nomor absen ke-1 dari kelas 10-3. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil dari observasi saya, yaitu mengenai pohon kelengkeng. Buah kelengkeng mempunyai nama ilmiah yaitu Dimmocarpus longan. Buah kelengkeng atau Dimmocarpus longan berasal dari Asia Tenggara dan Selatan. Di sini saya ingin menyebutkan negara-negara apa saja yang termasuk, yaitu negara Tiongkok, India, dan Thailand. Lalu nama lokal kelengkeng juga di berbagai daerah di Indonesia dapat berbeda-beda, tergantung wilayah dan dialeknya. Seperti kelengkeng itu nama umum di berbagai wilayah di Indonesia. Sedangkan lengkeng itu biasanya banyak digunakan di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Lalu untuk nama mata kucing biasanya digunakan di wilayah Sumatera dan Malaysia karena bentuknya yang mirip seperti mata kucing. Lalu longan dipakai secara internasional dan kadang juga digunakan di Indonesia, tapi jarang karena longan ini adalah bahasa Inggris dari kelengkeng. Jadi kelengkeng bahasa Inggrisnya adalah longan karena nama ini adalah dipakai secara internasional. Sedangkan lokat itu dipakai di beberapa daerah seperti di Sumatera Utara. Tapi meskipun demikian, kelengkeng atau lengkeng itu nama yang paling umum di Indonesia. Lalu kelengkeng juga dapat tumbuh dengan baik di iklim tropis. Sebenarnya kelengkeng itu berasal dari daerah subtropis, tapi akhirnya kelengkeng bisa beradaptasi dan menghasilkan buah di wilayah tropis seperti di Indonesia. Dan juga ada syarat tersendiri agar kelengkeng dapat tumbuh dengan baik di iklim tropis seperti di negara kita, yaitu harus pada kondisi dengan suhu hangat 20-35 derajat Celcius, karena syarat pertumbuhannya yaitu kelembapan yang sangat amat baik dan sinar matahari penuh, sehingga kelengkeng dapat tumbuh dan menghasilkan buah dengan baik di Indonesia. Lalu, metode perbanyakan kelengkeng yaitu meliputi stek, okulasi, cangkok, dan pembibitan dari benih. Sebelum masuk ke metode-metodenya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu metode perbanyakan. Metode perbanyakan dalam tanaman yaitu teknik untuk memperbanyak atau mengembangkan tanaman yang baru. Jadi memperbanyak tanaman baru. Dan itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara generatif yaitu melalui biji dan vegetatif. Vegetatif itu adalah buatan. Jadi manusia yang menanam. Nah, di sini kelengkeng memakai cara vegetatif atau buatan, meliputi cangkok, okulasi, stek. Kalau pembibitan dari benih ini melalui biji berarti ini termasuk generatif. Tapi kebanyakan kelengkeng itu menggunakan vegetatif, yaitu cangkok, okulasi, dan stek. Baik, di sini saya akan masuk ke penjelasan tentang metode-metodenya. Yaitu yang pertama ada metode cangkok. Cangkok itu biasanya dipilih dulu batang yang sehat dari kelengkeng, lalu kita kupas kulitnya, lalu bungkus bagian kulitnya itu dengan media tanam yang lembab atau tanah yang dicampur dengan kompos atau pupuk kandang. Terus dilapisi plastik dan diikat dengan tali rafia. Setelah itu kita tunggu tumbuh akarnya. Perkiraan dalam waktu kurun 1-2 bulan, batang cangkokan itu akan kita potong, lalu kita akan tanam dengan media baru. Lanjut ke metode kedua, yaitu metode stek. Kalau pakai cara stek itu mengambil salah satu bagian tubuh tanaman itu sendiri. Jadi mengambil salah satu bagian potongan tanaman itu, contohnya seperti batang, daun, atau akar, lalu kita bersihkan dan diberi suatu zat agar itu bisa ditanam lagi secara mandiri, tumbuh secara terpisah dan menjadi individu baru atau kelengkeng baru. Jadi ini kelengkeng, kita potong daun, batang atau akarnya, lalu kita bersihkan dan kita kasih sesuatu zat perangsang agar itu bisa tumbuh secara mandiri
dengan terpisah, lalu ditanam di pupuk kandang biasanya atau kompos. Dan itu dalam kurun waktu mungkin 1 bulan atau 2 bulan juga, sama seperti cangkok, itu juga akan tumbuh menjadi individu baru yang terpisah dari tanaman induknya atau dari tanaman yang tadi sudah kita potong bagian tubuhnya. Lalu selanjutnya ada metode okulasi. Nah, metode okulasi ini sedikit ribet, karena kalau dari penjelasannya kita tidak akan mudeng. Ya, dari penjelasannya yaitu okulasi ini yaitu suatu tumbuhan yang dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Lalu lanjut ke pembibitan dari benih atau secara generatif. Ini adalah proses pertumbuhan tanaman yang dimulai dari biji hingga nantinya menjadi bibit muda yang siap tanam di lahan baru atau di pupuk baru lah istilahnya. Jadi kalau misalnya si benih ini, yang si biji ini sudah siap nanti jadi bibit muda, itu bakal ditanam di pupuk baru dan menjadi tanaman baru. Dan itu dia adalah 4 metode perbanyakan tanaman kelengkeng. Lalu seperti tanaman yang lainnya, tanaman kelengkeng ini juga punya warna daun hijau yang gelap. Terus daun kelengkeng juga merupakan salah satu daun yang majemuk dan berhadap-hadapan pada satu tangkai. Lalu perbedaan permukaan kelengkeng yang tergantung pada varietasnya. Varietas itu adalah spesies atau jenis dari kelengkeng. Nah, perbedaan itu terlihat pada tekstur kulit buah kelengkeng, di mana kalau misalnya lengkeng lokal itu biasanya berbintil dan kasar. Sementara lengkeng introduksi itu berasal dari Thailand dan Vietnam, itu punya kulit yang lebih halus dan mulus. Dan juga perbedaan ini terjadi karena proses pematangan buah. Permukaan kulit buah muda itu umumnya hijau dan akan berubah menjadi coklat saat matang, terlepas dari halus atau berbintilnya. Lalu buah dari kelengkeng ini punya ukuran yang relatif kecil dan berbentuk bulat serta didukung dengan 2 warna yang berbeda. Warna yang pertama itu warna hijau, di mana buah kelengkeng yang hijau ini pertanda kalau buah itu masih muda dan tidak layak untuk dikonsumsi atau dimakan. Sedangkan yang kedua yaitu warna coklat kekuningan, itu berarti pertanda kalau buah kelengkeng sudah tua dan layak untuk dikonsumsi. Daging dari buah kelengkeng ini agak sedikit tebal serta rasanya manis jika dikonsumsi. Lalu, pohon yang dimiliki oleh tanaman kelengkeng ini memiliki ukuran tinggi kira-kira mencapai 40 meter, serta batangnya yang perkiraannya mencapai 1 meter. Selain itu, akar dari pohon tanaman kelengkeng itu salah satu akar yang berjenis tunggang. Dan juga, pohon kelengkeng ini punya akar yang kuat dan panjang, termasuk dalam sistem percambangan yang simpodial. Lalu di sini saya akan membedah satu-satu kegunaan dari kelengkeng. Pertama, kelengkeng memiliki berbagai kegunaan, baik dalam bidang kuliner maupun bidang kesehatan. Jadi kalau misalnya di bidang kuliner, buah kelengkeng itu bisa dikeringkan, dimakan segar, atau diolah menjadi selai, kue, jus, dan buah kelengkeng sendiri itu memberikan rasa manis dan kaya akan nutrisi. Sedangkan makan buah kelengkeng, manfaatnya dalam kesehatan yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, lalu menjaga kesehatan mata dan juga kulit. Menjaga kesehatan kulit karena kelengkeng penuh dengan vitamin C. Jadi kelengkeng itu kaya akan vitamin C. Lalu makan kelengkeng juga membantu tidur lebih nyenyak karena di buah kelengkeng itu ada kandungan antioksidan dan magnesium di dalamnya yang berkontribusi untuk relaksasi otot dan saraf yang membantu tubuh kita menjadi lebih tenang dan siap untuk tidur lebih teratur dan nyenyak. Lalu makan
Buah kelengkeng juga membantu menjaga kesehatan jantung. Karena di buah kelengkeng ada kandungan vitamin C-nya yang berfungsi memperbaiki dinding pembuluh darah dan menurunkan risiko serangan jantung. Selain membantu menjaga kesehatan jantung dan membantu tidur lebih nyenyak, kelengkeng juga bermanfaat untuk memperkuat tulang kita, karena buah kelengkeng mengandung mineral penting seperti kalsium, fosfor, dan zat besi yang berperan dalam menjaga kepadatan dan kekuatan tulang. Kandungan tembaga dalam buah ini juga berperan dalam mencegah pengeroposan tulang. Baik, jadi itu saja observasi yang telah saya lakukan terhadap pohon kelengkeng. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa buah kelengkeng memiliki sangat amat banyak manfaat kesehatan, seperti contohnya kayak akan vitamin C, mineral, zat besi, dan daun kelengkengnya juga yang baik untuk ramuan herbal untuk pengobatan. Tapi perlu diingat, kalau misalnya mengonsumsi buah kelengkeng juga harus secara wajar, terutama bagi teman-teman yang punya masalah dengan kadar gula darah. Karena kelengkeng itu kan memiliki rasa yang manis, pasti juga kandungan gulanya itu cukup tinggi. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang memiliki masalah dengan kadar gula darah. Baik, itu saja hasil observasi secara singkat yang saya berikan. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau salah ucap selama video berlangsung, dan semoga observasi yang telah saya lakukan ini dapat memberikan manfaat dan berguna kepada teman-teman, dan saya juga tentunya mendapatkan lebih banyak ilmu lagi dan memberikan pemahaman kita yang lebih baik tentang buah kelengkeng. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I love shopping, tanning, and celebrity gossip. Always have, always will.